Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Paw Handmade. Kali ini kita akan membuat jepit rambut bertema Natal seperti ini, yang pastinya lucu banget ya teman-teman, dan bisa dipakai untuk memeriahkan Natal. Dan bisa pakai jepit ini untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak, karena dia modelnya tidak terlalu heboh teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen pakai topi Santa tapi takut terlalu nggak sesuai usia ya mungkin ya, bisa menggunakan ini ya, mini Santa clip ini teman-teman. Nah, untuk pemakaian bahannya ini juga dikit banget, jadi kalian bisa gunakan tutorial ini tuh sebagai stash buster ya, atau menghabiskan sisa-sisa benang kalian. Misalkan benang kalian tuh dikit ya, segini itu udah cukup kok teman-teman. Dan ini juga bisa dibagi-bagikan ke anak-anak ya. Ini lucu banget. Dan untuk teman-teman yang baru di channel kita, jangan lupa langsung like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video tutorial yang menarik dari kita selanjutnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan ya, kita menggunakan benang soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade. Ini butuhnya nggak banyak teman-teman. Kalau misalnya kalian punya benang warna putih dan merah lain juga boleh dipakai ya. Kalau di sini kita pakai soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade. Lalu untuk hakpennya kita akan pakai nomor 3 atau nomor 4 standar tulip ya. Di sini saya akan pakai nomor 4 atau setara 2,5 mm. Lalu kita juga sediakan gunting, tapestry needle nanti untuk menyembunyikan benangnya. Lalu lem, ini bisa kalian lem uhu ataupun lem tembak ya, boleh salah satu aja. Lalu stitch marker, isian dakron, butuhnya juga nggak banyak, sedikit aja teman-teman. Lalu jepit seperti ini. Jepitnya ini kalian bebas ya, yang penting jepit polos, boleh yang bentuk seperti ini ataupun yang seperti ini. Ini murah aja teman-teman, harganya sekitar 2000-an. Kalian bisa beli di Shopee maupun marketplace lain ya. Dan juga untuk tambahannya kain flanel ya, seperti ini. Ini sebaiknya sih warna putih ya untuk dasarnya nanti. Oke. Untuk alat bahan seperti benang, hakpen, gunting, ini semuanya bisa dibeli di online shop kita, Cute Paw Handmade Official. Ada di Tokopedia, Shopee maupun TikTok Shop. Bisa juga pemesanan lewat WA ataupun Instagram ya. Langsung aja klik link di description box di bawah. Kita langsung aja masuk ke caranya. Oh ya, di sini kita akan mempraktekkan juga sekalian cara menggunakan wooden yarn ball ya. Ini adalah produk baru dari Cute Paw Handmade. Jadi ini itu untuk ketika kita merajutkan sering dia jalan-jalan ya benangnya, terus akhirnya jatuh-jatuh di lantai. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk mencegah itu. Jadi ini nanti dimasukkan seperti ini, lalu keluar dari lubang yang sudah disediakan ya. Ini nanti kita juga sekalian pakai. Ini tersedia juga di Cute Paw Handmade Official ya. Ini produk baru kita teman-teman. Bahannya ini kayu jati asli dengan finishing melamin. Jadi dia licin tapi dia kuat ya. Kalau misalnya yang bahan keramik itu kalau jatuh kan pastinya gampang pecah ya teman-teman. Jadi di sini kita pakainya kayu tapi yang cukup berat ya dan kokoh kayunya. Oke, kita langsung aja praktekkan. Untuk magic ring ya, ekor pendeknya di depan seperti ini, lalu disilangkan dan dipegang di jari kelingking ya, seperti ini. Lalu kita ambil hakpen dengan ukuran yang dimau, misalkan nomor 4. Masuk di bawah kaki kanan, ambil kaki kiri, diputar seperti ini. Oke, lalu kaitkan benang dan ditarik keluar. Nah, untuk cara membuat magic ring ini kalau kalian kurang jelas bisa cek ke, kita udah pernah buat ya tutorialnya, ada di description box di bawah linknya ya, untuk cara membuat magic ring, atau nanti saya akan taruh juga di atas sini. Nah, setelah membuat magic ring, kita posisikan benang mau merajut seperti ini. Ini posisi benang utamanya saya masukkan di yarn ball ya, supaya dia nggak menggelinding kemana-mana. Lalu kita chain 1, lalu kita HDC atau half double crochet sebanyak 6 ya. Kita HDC 6, lalu nanti kita akan slip stitch. Jadi untuk cara HDC, kaitkan benang ke hakpen dulu ya, tahan, masuk ke magic ring, kaitkan benang lagi, tarik keluar dari magic ring saja, 3 loop pada hakpen, kaitkan benang dan ditutup. Untuk cara magic ring udah pernah kita bahas teman-teman di video
dengan judul All About Basic Crochet Stitch. Udah aku taruh di atas sini ya, dan juga linknya di description box di bawah. Kita lanjut membuat HDC sebanyak 6 kali. Tiga, 4, 5, 6. Jika sudah, kita akan tutup magic ringnya ya, kita akan tutup magic ringnya dengan cara menarik ekor pendeknya ini sampai dia menutup seperti ini. Jika sudah, kita lanjut slip stitch ya, kita lanjutkan slip stitch ke stitch yang pertama, atau kalian juga bisa gunakan invisible slip stitch kalau mau hasilnya lebih rapi ya. Jadi untuk cara invisible slip stitch itu udah pernah kita buatkan juga videonya teman-teman. Itu nanti bagian sambungannya itu bakal lebih rapi ya jika dibandingkan dengan slip stitch yang biasa. Nah, di sini karena ini untuk pemula, saya buat slip stitch biasa aja ya, supaya lebih mudah. Jadi ini kalian cari stitch yang pertama yang ini. Ya, lalu kita slip stitch ke sini. Seperti ini. Jika sudah, maka total stitch pada round 1 adalah 6 stitch ya. 6 stitch pada round 1. Jika sudah, kita lanjut masuk ke round 2. Untuk round 2 sampai 5 polanya itu sama ya. Jadi kita chain 2, hal double crochet 6, lalu kita slip stitch di stitch yang pertama ya. Jadi masih sama seperti tadi, kita chain 2 seperti ini, lalu kita HDC. Jadi masuknya di lubang yang sama di sini. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 HDC ya. Jadi sebanyak 6. 1, lalu geser. 2, geser lagi. 3, geser lagi. 4, geser lagi. 5, geser lagi. 6. Oke, jika sudah, ini jangan lupa flip right side out ya. Jadi yang right side-nya yang di dalam ini kita flip keluar seperti ini, dan kita slip stitch ke stitch yang pertama. Seperti ini. Total stitch di row 2 juga tetap 6 stitch ya. Instruksi ini kita ulang sampai dengan row 5 ya. Jadi 2, 3, 4, 5 ini caranya sama. Ini kita udah jalan 3 row. Kita ulang lagi sampai selesai row 5 dengan total 6 stitch. Jadi nanti panjang ya, panjangnya segini dan tidak ada increase-nya sama sekali. Silahkan dilanjutkan dulu, bisa di pause ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Jika sudah ya, emang lurus gini aja. Nah, setelah itu kita masuk ke row 6. Polanya adalah ini ya, chain 2 HDC 1. Jadi kita langsung aja ikutin. Kita chain 2 HDC 1 HDC increase, itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi HDC 1 HDC increase, HDC 1 HDC increase, HDC 1 HDC increase ya. Jadi kita masuk di sini HDC 1, lalu di next stitch-nya kita increase atau kita isi dengan 2 HDC ya. Seperti ini, masuk di lubang yang sama lagi untuk mengincrease. Nah, seperti ini, dan pola ini kita ulang sebanyak 3 kali. HDC 1, lalu di nextnya HDC increase lagi, HDC 1, nextnya HDC increase. Seperti ini ya. Jika sudah, kita akan slip stitch ke stitch yang pertama. Kita slip stitch ke sini. Dan total stitch pada row 6 ini adalah 9 stitch. Kalian bisa hitung ya total stitchnya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jika sudah, kita lanjut. Ini ya, kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk benangnya ini saya tarik
Ini benangnya ini saya tarik seperti ini tuh dia nggak menggelinding keluar ya. Jadi ini enak banget yarn ballnya untuk dipakai merajut. Jangan lupa kalau kalian mau langsung aja order di Cute Paw Handmade official ya. Ini kita ada ready stock tapi nggak banyak stoknya teman-teman. Nanti kalau kehabisan nanti harus PO lagi ya, harus ikut PO ya. Oke, lanjut masuk ke row 7. Polanya adalah ini chain 2, lalu HDC 2 HDC increase, dan diulang sebanyak 3 kali. Jadi HDC 2 HDC increase, HDC 2 HDC increase gitu ya. Kita langsung aja masuk ke sini. Kita buat HDC yang pertama, lalu geser ke sebelahnya, kita buat HDC yang kedua. Jadi itu bukan di lubang yang sama ya. Setelah itu baru di next stitch-nya kita increase, HDC increase ya. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 HDC. Jadi pengulangannya adalah HDC 1 2 lalu HDC increase kayak gitu ya. Diulang 3 kali. 1 2 increase, HDC increase ya, lalu ulang lagi. 1 2 increase, lalu slip stitch ke stitch yang pertama ya di sini. Jadi semua setiap row itu di slip stitch ya teman-teman, ke stitch yang pertama. Nah jika sudah, total stitch pada row 7 ini adalah 12 ya, 12 stitch. Kalian bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jika sudah, kita lanjut untuk ke row 8 ya. Polanya adalah chain 2 lalu HDC 3 HDC increase. Jadi tadi HDC 2 ya, sekarang ini kita jadi HDC 3. Kita chain 2 seperti ini, lalu buat HDC 1 geser, 2 geser, 3. Lalu di nextnya kita increase. Jadi kita isi dengan 2 HDC seperti ini, dan ini diulang sebanyak 3 kali, HDC 3 HDC increase ya. Nah, jika sudah, di akhir di slip stitch ke stitch yang pertama atau invisible slip stitch ya. Totalnya adalah 15 stitch ya. Pada row ini totalnya 15 stitch. Kita invisible, kita slip stitch biasa. Boleh juga di invisible ya, bebas. Kalian bisa cek video invisible slip stitch itu, nanti hasilnya sambungannya lebih rapi. Tapi kalau kalian mau cepet, slip stitch biasa aja nggak masalah. Lanjut untuk row berikutnya, row 9. Polanya adalah chain 2 sama seperti tadi, lalu HDC 4 HDC increase ya. Sekarang pengulangannya diulang 3 kali lalu slip stitch. Chain 2. Jadi ini polanya gampang ya teman-teman ya. Jadi bisa bikin banyak. Kalau misalnya mau dibagi-bagi ke anak-anak itu juga oke banget ya. 1 2 3 4, lalu HDC increase. Seperti ini. 1 2, kelihatan enggak? 1 2 3 4 lalu increase. Ya. Ini ulang lagi sampai kembali ke titik awal dan di slip stitch ke stitch yang pertama ya. Silahkan dilanjutin dulu untuk row 9 nya, bisa di pause ya teman-teman untuk melanjutkan. Seperti ini. Jika sudah, ini udah saya slip stitch juga, kita lanjut ke row 10. Pola row 10 masih tetap ada increase nya teman-teman. Jadi chain 2 HDC 5 HDC increase, diulang sebanyak 3 kali ya, tadi kan 4. Lalu di akhir kita slip stitch ke stitch yang pertama ya, chain 2 HDC 5, berarti 1 geser, 2 geser, 3 geser, 4 geser, 5, lalu increase, HDC increase ya. Nah seperti ini.
Oke. Seperti ini pengulangannya. 1 2 3 4 5 increase. Diulang 3 kali sampai ke titik ini, lalu di slip stitch ke stitch yang pertama ya, sama seperti sebelumnya. Total stitch pada row 10 ini adalah 21 stitch ya. Kalian bisa cek. Jadi nanti di akhir selesai row 10 bisa dicek dulu untuk memastikan polanya masih sesuai dengan instruksi dari kita ya. Silahkan dilanjutkan dulu. Jika sudah, kita lanjut ke row 11. Masih increase lagi teman-teman ya. Jadi untuk row 11 polanya chain 2, lalu HDC 6, HDC increase, dan diulang 3 kali, lalu di akhir kita slip stitch ke stitch yang pertama. Total stitch di row 11 ini adalah 24 stitch ya. Jadi ini kita chain 2 seperti ini, lalu kita HDC 6, 1 geser, 2 geser kayak gitu, lalu nanti kita HDC increase di stitch yang ke-7. Nah ini udah HDC 6, 1 2 3 4 5 6, lalu di nextnya kita HDC increase. Oke, begini. Diulang 3 kali sampai ke titik akhir, lalu slip stitch ke stitch yang pertama, sama seperti tadi ya. Oke, silahkan bisa di pause dulu untuk menyelesaikan. Seperti ini. Jika sudah selesai row 11, kita lanjut ke row 12, masih increase lagi, chain 2, HDC 7 lalu HDC increase, diulang 3 kali, di akhir kita slip stitch, dan total stitchnya adalah 27 ya. Kita chain 2, sama seperti yang tadi, kita akan HDC 7, 1 2 3 4 5 6 7, lalu HDC increase. Seperti ini. Diulang 3 kali sampai ke titik akhir dan di slip stitch ke stitch yang pertama. Bisa dicek ulang ya setelah selesai mengerjakan row 12 ini, total stitchnya harus berjumlah 27 teman-teman. Oke, silahkan bisa di pause dulu untuk menyelesaikan. Nah jika sudah, dia akan kayak gini ya teman-teman bentuknya. Nanti bagian atasnya ini akan kita pakai untuk dilipat ke samping seperti ini, lalu dikasih buletan warna putih ya. Lebarnya ini segini, kira-kira sekitar 3 cm ya teman-teman diameternya. Ini kalian juga bisa paskan dulu dengan jepit yang mau kalian pakai. Misalkan ya saya kayak gini, ini pas ya. Atau kalau kalian mau besarkan lagi juga boleh. Misalnya jepit kalian kayak gini, kalian mau sampai nutup itu juga boleh. Tapi kalau menurut saya pas itu segini ya teman-teman ya. Lalu untuk kita lanjut ke row 13 sampai 15. Jadi 13, 14, 15 itu polanya sama, yaitu chain 2, lalu HDC 27, yaitu tidak ada increase maupun decrease. Ya, tinggal diisi aja satu lubang dengan satu HDC. Jadi gampang banget ya. Ini tinggal kita chain 2 seperti ini. Lalu kita isi aja masing-masing lubang itu satu HDC, teman-teman. Seperti ini. Jadi tinggal diisi, lalu geser, isi satu, geser lagi, semua diisi dengan half double crochet ya. Dan di akhir kita slip stitch ke stitch yang pertama seperti sebelumnya, dan total stitchnya tetap berjumlah 27 stitch. Kita ulang ini sebanyak 3 row ya, 13, 14, dan 15. Oke, dengan cara yang sama. Silahkan bisa di pause dulu untuk menyelesaikan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita 3 row ya, 3 row HDC sebanyak 27. Jika sudah seperti ini bentuknya, kita akan ganti ke warna putih ya. Jadi untuk row 16 nya kita akan ganti ke warna putih. Nah untuk mengganti warnanya teman-teman, kita ambil benang putihnya dan dililitkan di tangan ya, ekor pendeknya di sini. Kita pegang di belakang, lalu kita akan chain 1 seperti ini. Jadi dikaitkan lalu di chain 1. Setelah itu bagian merahnya dan putihnya itu kalian tarik kencang ya, yang putih awal dan merah yang akhir itu ditarik kencang.
Setelah itu bisa kita ikat terlebih dahulu supaya dia nggak lepas ya, bisa diikat 2 kali seperti ini. Lalu nanti sisa ekornya ini akan kita bawa di dalam ya teman-teman ya, kita akan bawa di dalam rajutan supaya dia nggak terlihat. Jadi nanti nggak usah disembunyikan benangnya ya, supaya nggak ribet, kalian langsung bawa aja ekornya itu di dalam rajutan. Nah, untuk masuk ke row 16, polanya adalah kita mengerjakan hanya di front loop only atau FLO atau loop yang depan saja ya. Semuanya dikerjakan hanya di loop yang depan saja. Kita chain 2, lalu half double crochet sebanyak 27, jadi sama seperti yang sebelumnya, tapi bedanya ini tuh hanya di front loop saja ya. Dan di akhir kita slip stitch. Jadi ini kayak gini, kalian HDC tapi hanya di loop depan saja seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau ini tuh kan dia ada 2 loop ya. Nah, sambil ekornya ini 2 helai tadi ini dibawa di tengah kayak gini. Nah, itu tipsnya ya, supaya kalian nanti nggak perlu menyembunyikan banyak-banyak di akhir. Kerjakan hanya pada front loop saja sambil dibawa di tengah untuk sisa benangnya. Nggak usah sampai ujung teman-teman, kira-kira 5 stitch gitu aja udah cukup. Jika sudah, kita tarik kencang dan nanti ini langsung dipotong aja sisa benangnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tetap di FLO atau front loop only, HDC ya. Seperti ini, hanya di loop depan saja sebanyak 27 sampai ke titik akhir ini ya. Silahkan dilanjutkan dulu, hanya di front loop only ya, jadi nanti dia akan menekuk ke depan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan slip stitch ke stitch yang pertama, sama seperti sebelumnya ya. Kita slip stitch ke sini. Lalu untuk sisa benangnya yang tadi itu kalian udah tarik kencang, lalu bisa dipotong ya. Untuk sisa benangnya yang tadi, nah seperti ini. Oke, nah lalu kita lanjut untuk row 17 ya. Polanya adalah chain 2, HDC 1 di awal, lalu kita akan kerjakan front post HDC ya teman-teman ya, front post half double crochet dan juga back post half double crochet. Ini kalau misalnya kalian pemula dan bingung, bisa diganti dengan HDC biasa nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih bagus ikutin instruksi kita, yaitu front post dan back post. Ini front post half double crochet, kaitkan benang dulu ke hapen seperti mau merajut ya, seperti mau membuat HDC. Lalu untuk front post itu kita masuk dari, harusnya kan kita masuk di atas ini enggak, kita ambil badannya teman-teman ke arah seperti ini. Jadi dari depan, jadi bukan ke belakang gini enggak, tapi ke depan lagi. Nah, lalu kita buat HDC seperti biasa, kaitkan benang, tarik keluar 3 loop, kaitkan benang, tutup. Sedangkan untuk back post itu kebalikan, jadi dari arah belakang kita ambil, nah seperti ini, kaitkan benang, tarik keluar 3 loop, kaitkan benang dan ditutup. Saya ulang lagi, untuk front post itu seperti ini, sedangkan untuk back post dari belakang ya. Selang-seling ya teman-teman, kita kerjakan front post HDC dan back post HDC. Diulang terus selang-seling sampai ke stitch terakhir. Jadi depan belakang seperti ini. Kalau kalian merasa kesulitan, bisa pakai HDC biasa, tapi kalau mau hasilnya lebih mirip seperti pinggirannya topi ya, itu ikutin cara ini. Nah, nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat dia langsung bergelombang ya, hasilnya dia langsung bergelombang kalau pakai cara ini. Silahkan dilanjutkan untuk front post HDC dan back post HDC, selang-seling sampai dengan stitch terakhir, dan di akhir nanti tetap kita lakukan slip stitch ke stitch yang pertama ya. Silakan bisa di pause dulu untuk menyelesaikan.
Nah, jika sudah seperti ini ya hasilnya teman-teman, dan ini bisa kita fasten off ya. Ini udah row terakhir ya, di row 17 ini bisa kita fasten off. Caranya adalah dipotong benang, kira-kira sisakan sekitar 15 cm dan ditarik working loopnya sampai mengunci seperti ini. Jika sudah, nanti ini sisa benangnya bisa disembunyikan di bagian dalam ya. Nah, untuk topi santanya ini boleh kalian misalnya suka model kayak gini boleh, atau kalau kalian mau lipat seperti ini keluar juga boleh ya. Nah, kalau saya lebih suka dilipat. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, dilipat keluar kayak gini ya. Ini juga bisa. Nanti ini ditekuk kayak gini. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut untuk membuat pom-pomnya yang di ujung sini menggunakan benang warna putih ya. Menggunakan benang warna putih. Kita ambil benang warna putih dan kita akan buat magic ring dan single crochet sebanyak 6. Jadi ini ekor pendeknya di depan seperti ini. Disilangkan, pegang di belakang. Hakpen masuk dari bawah kaki kanan. Ambil kaki kiri sambil diputar seperti ini. Lalu kaitkan benang dan tarik keluar. Ya, ini saya cepet aja. Kalau kalian yang pemula bisa cek ke video ini ya, teknik-teknik dasar ya. Playlistnya udah aku taruh di description box ya di bawah, untuk playlist amigurumi untuk pemula. Nah, jika sudah, kita akan single crochet sebanyak 6 dalam magic ring. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita tutup magic ringnya sama seperti yang tadi. Tarik ekor pendeknya sampai dia mengunci. Pastikan bagian loopnya ini ada di sisi luar ya. Bagian loopnya ini ada di sisi luar. Oke, kita bisa pasang stitch marker. Kalau kalian pemula takut hitungannya bingung, bisa pasang stitch marker di stitch terakhir di sini ya. Lalu kita lanjut masuk ke round 2 ya. Untuk round 2 nya kita single crochet 1 lalu increase. Jadi kita masuk di next stitch di sini. Lalu kita buat SC 1 single crochet ya. Lalu di nextnya kita akan increase di next stitchnya. Nah, seperti ini. Diulang lagi SC1, lalu di next stitchnya kita increase atau kita isi 2 single crochet. Ulang lagi SC1, lalu di stitch terakhir kita akan increase, tapi sebelumnya kalian copot dulu stitch markernya supaya nggak mengganggu ya. Lalu baru kita increase di sini terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Setelah itu kalian pasang kembali stitch markernya di stitch yang terakhir sini. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke round 3 ya. Polanya round 3 adalah single crochet around atau SC around. Jadi single crochet keliling sebanyak 9 stitch. Jadi masing-masing lubang kita isi 1 SC seperti ini. Jadi tinggal geser-geser aja teman-teman. 1 SC, geser 1 SC. Nah, ini dia akan mulai menutup ya. Dia akan mulai menutup. Kalian pastikan untuk membalik ya. Jadi di turn right side out seperti ini. Nah, lalu bisa dilanjutkan lagi. Kalau kalian nggak turn right side out, nanti yang di sisi luar tuh malah yang sisi buruknya gitu ya. Oke, di last stitchnya kita akan lepas stitch marker dulu, buat single crochet di stitch terakhir. Seperti ini, lalu pasang kembali stitch markernya di stitch yang barusan kita buat.
Total stitch pada round 3 ini adalah 9 ya. Kalian bisa hitung. Ini bisa dihitung dari V horizontal yang ada di atasnya ya kalau susah. Misalnya kayak gini, 1, 2. Ini saya pakai tapestry biar gampang. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang ada di stitch marker. Cocok. Jika sudah, kita lanjut masuk ke round 4. Untuk round 4 polanya adalah SC1 lalu decrease. Nah, untuk sisa ini kan kita akan decrease atau mengecil ya. Jadi ini sisa benang yang di awal ini dimasukkan aja ke dalam untuk sekalian sebagai isiannya ya. Kalau susah bisa dibantu dengan yang tajam seperti ini, misalkan gunting gitu ya. Kita masukkan pelan-pelan. Kita lanjut round 4 yaitu SC1. Seperti ini lalu decrease ya. Decrease itu adalah 2 stitch menjadi 1. Di sini kita akan menggunakan invisible decrease. Jadi decrease itu ada 2 macam, teman-teman, ada yang reguler dan invisible. Untuk bedanya apa? Kalian bisa cek ke video kita yang mengenai decrease ya, teman-teman ya. Jadi kalau reguler decrease itu lebih mudah, tapi hasilnya itu lebih terlihat bolong, ada lubangnya kayak gitu. Kalau yang invisible itu lebih rapi, teman-teman. Ya, ini aku akan pakai invisible. Jadi caranya kita ambil front loop, ya, loop depan dari next stitch. Loop depan saja ya. Seperti ini. Lalu ambil lagi front loop pada next stitch. 2 stitch ya. Jadi 2 stitch menjadi 1 kan. Front loop, kaitkan benang, tarik keluar dari 2 front loop tadi. Seperti ini, kaitkan benang dan ditutup. Itu cara untuk invisible decrease. Tuh ya, kita ulang lagi SC1 lalu decrease. Front loop, kaitkan benang, tarik keluar front loop, kaitkan benang dan ditutup. Terakhir SC1 lalu decrease. Nah, di akhir kan membutuhkan stitch ini ya. Jadi kita copot dulu stitch markernya supaya nggak ganggu. Dan kita akan decrease. Front loop, kaitkan benang, tarik keluar front loop, kaitkan benang dan ditutup. Jika sudah, nanti hasilnya seperti ini ya, bulat kayak gini. Dan ini kita akan fasten off, sisakan benang panjang untuk menjahit. Jadi nanti kita akan jahit di ujung sini ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk assembly ini kita tutup dulu. Pakai flanel putih atau hitam. Di sini saya pakai putih aja supaya sama dengan warna pinggirannya ini ya. Jadi kita akan tutup seperti ini, dilem. Lemnya boleh menggunakan lem tembak ataupun lem uhu. Setelah itu nanti baru di lem lagi ke jepitnya ya, seperti ini. Oke, kita langsung aja. Setelah itu kita mulai jahit. Nah, saya akan memposisikan di ujung sini seperti ini dan kita jahit keliling. Cara jahitnya bebas kok, teman-teman ya. Bisa ke samping kayak gini. Lalu ini juga ke samping kayak gini. Oke, jika sudah, terakhir bisa kita tembuskan aja ke dalam sini ya, ke dalam sini. Perlu dijahit seperti ini ujungnya. Sebaiknya kalian ambil bagian sambungannya, teman-teman. Nah, ini kan tadi sambungan ya. Itu kalian miringnya ke sini aja. Gitu. Atau ke kanan juga boleh kayak gini. Ya, jadi bisa diambil benang baru, benang merah kira 30 cm, lalu kita simpul besar di ujung awalnya
lalu kita pakai untuk menjahit bagian topinya. Kalian bisa pilih aja posisi mana yang kelihatan bagus. Oke, saya mau kayak gini. Nah, ini kita tembuskan dari dalam sini langsung ke belakang. Nah, ini dia kan nyangkut di dalam ya untuk ikatan kita tadi. Ini saya masukkan aja biar gak ganggu. Nah, ini langsung kita jahit ya dengan topinya. Nah, lalu kita isi dengan dakron. Ini nggak usah terlalu banyak, teman-teman, segini cukup. Ya, kita pulung dulu kayak gini, lalu kita masukin. Nah, jadi kalau bisa sih, kalau menurut saya, usahakan bentuknya dia itu nggak yang gembung gini ya, agak tetap ngeflat gitu. Jadi agak gepeng, tampak sampingnya itu lebih bagus ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalau kalian mau gini juga boleh ya, kalau saya lebih suka gini. Nah, jika sudah, kita langsung aja lem untuk bagian flanelnya. Oh ya, ini disembunyikan ya, ini harus disembunyikan dulu ke dalam aja, nggak apa-apa, teman. Ini untuk arah lemnya kalian kebalik ya, jadi jangan seperti ini, teman-teman. Kalau ini membukanya kayak gini, itu arahnya kalian balik, jadi yang sisi belakang, nah kayak gini, baru ini kalian lem. Oke, karena nanti waktu dipakai itu kan dia harus hadap depan ya, jadi ini yang hadap depan nanti. Oke, pastikan bagian bawahnya nggak ikut ke lem, lalu bisa ditahan seperti ini sampai benar-benar kering. Nah, udah jadi teman-teman, hasilnya kayak gini, lucu banget ya. Jadi ini bisa langsung dipasang di kepala ya, jadi bisa dipasang sebagai jepit rambut, dan ini bisa dipakai untuk memeriahkan Natal, baik untuk anak-anak maupun dewasa juga masih bisa pakai ya, karena ini nggak terlalu heboh, teman-teman. Nah, kalau kalian udah berhasil buat atau suka dengan tutorial kita, jangan lupa langsung like video ini ya, dan juga share ke sosial media kalian yang lain, serta bantu subscribe dan nyalakan loncengnya kalian, teman-teman, supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial kita berikutnya. Dan kalau kalian udah berhasil buat, jangan lupa tag kita di Instagram @cutepawhandmade dan gunakan hashtag berkarya dengan cutepau, karena setiap bulan kita akan mengundi satu orang pemenang yang menggunakan benang rajut dan pola dari kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat Natal dan have a nice day.